Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya selaku perwakilan dari kelompok 6 akan memberikan materi secara singkat mengenai konsep dasar logika. Materi ini akan saya bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah pengertian logika, yang kedua adalah logika sebagai cabang ilmu pengetahuan atau logika sebagai cabang ilmu filsafat, dan yang ketiga adalah hubungan antara ilmu pengetahuan, logika, dan filsafat. Pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu logika atau apa yang dimaksud dengan ilmu logika. Menurut Louis Katzoff, logika ialah ilmu pengetahuan tentang penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang cara-cara atau aturan-aturan untuk mencapai kesimpulan setelah sebelumnya didahului oleh perangkat premis. Perangkat premis ialah data, bukti, atau wawasan pikiran untuk menjamin terbentuknya kesimpulan. Ada pula yang dimaksud dengan kesimpulan adalah hasil atau pernyataan yang sesuai dengan perangkat premis yang telah tersedia. Namun ada juga beberapa ahli yang menyatakan logika adalah metode atau teknik untuk meneliti ketepatan berpikir. Jadi mereka hanya menganggap logika ini sebagai metode dan bukan sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga dapat dikatakan logika berfungsi sebagai cara untuk menarik suatu kesimpulan. Dasar-dasar logika atau dasar penalaran logika dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada logika deduktif dan yang kedua ada logika induktif. Secara singkat, logika deduktif artinya adalah satu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi satu kasus yang bersifat khusus atau yang bersifat individual. Sebaliknya, logika induktif artinya adalah penarikan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus atau kasus yang bersifat individual menjadi satu kesimpulan yang bersifat umum. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, logika termasuk ke dalam cabang filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia. Filos memiliki arti kekasih atau sahabat, sedangkan sofia memiliki arti pengetahuan atau kebijaksanaan. Yang apabila didefinisikan, filsafat berarti satu gagasan yang penuh akan pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Menurut Plato, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang berusaha mencari kebenaran yang paling asli dan yang paling murni. Plato juga menyebutkan filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas dari segala sesuatu yang ada. Logika termasuk ke dalam cabang filsafat dapat terbukti dari para ahli filsafat yang juga memasukkan logika sebagai cabang filsafat. Salah satu contohnya ialah Insinyur Pujawiyatna yang membagi filsafat menjadi beberapa bagian. Salah satunya ialah logika mayor dan logika minor. Selanjutnya adalah relevansi antara ilmu pengetahuan, logika, dan filsafat. Ilmu merupakan dasar pembentukan peradaban, yang dalam pengembangannya diperlukan filsafat dan logika. Dalam pengembangan ilmu juga perlu diketahui relasi antar ilmu pengetahuan tanpa mengesampingkan otonomi dari masing-masing disiplin ilmu. Disinilah diperlukan filsafat sebagai mediator. Dalam berfilsafat, manusia memerlukan logika agar dapat mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, dengan pengembangan yang seimbang, ilmu pengetahuan, logika, dan filsafat dapat bersifat saling menunjang dan mampu mengantarkan kepada pembentukan peradaban yang berbudi luhur dan bernilai guna. Dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu memerlukan landasan logika yang benar agar kita dapat terhindar dari kesalah kesimpulan. Oleh karenanya, logika berperan penting dalam kehidupan manusia. Logika mengajarkan manusia untuk dapat membedakan mana keputusan yang benar dan juga mana keputusan yang salah. Di samping itu, logika juga berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan materi konsep dasar logika selesai sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.